Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran agama hari ini. Untuk ketua kelasnya silakan dibimbing untuk berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu absen satu persatu ya. Iya. Arifah, Nadita, Tio, Alif, Rahma, Vina, Anissa, Betty, Jerry, Anjani, Zulfia. Oke, ada yang belum Ibu panggil? Saya. Sudah semua ya? Bagaimana? Sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Insyaallah siap. Nah, untuk pelajaran kita hari ini yaitu pemrograman dasar algoritma pemrograman. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami pengertian algoritma pemrograman. Siswa dapat menentukan jenis-jenis algoritma dan flowchart, kemudian menerapkan algoritma dan flowchart dalam menyelesaikan masalah, kemudian membuat program menggunakan algoritma dan flowchart. Sudah pernah membuat program menggunakan algoritma dan flowchart? Belum. Nanti kita bisa praktek. Nah, yang pertama masuk ke materi pertama yaitu sejarah algoritma. Nah, kata algoritma itu berasal dari latinisasi nama seorang ahli matematika dari Uzbekistan yaitu Al-Khwarizmi. Hidup sekitar abad ke-9. Sebagaimana tercantum pada terjemahan karyanya dalam bahasa Latin pada abad ke-12 yaitu algoritma de numero idiorum. Pada awalnya kata algoritma adalah istilah merujuk kepada aturan-aturan aritmetis untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan bilangan numerik. Jadi dulu itu pertama algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis yang berhubungan dengan perhitungan. Nah, kemudian ada pengertian algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis terperinci disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan baik logika maupun matematika. Nah, kriteria suatu algoritma itu sendiri ada 3, yaitu pertama ada input dan ada output, kemudian efektivitas dan efisien, dan yang terakhir terstruktur. Dari sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Kemudian ada penulisan algoritma. Secara umum ada 3 jenis penulisan algoritma, yaitu ada deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Ada yang sudah mengenali ketiganya? Belum. Kalau belum, kita lanjut untuk pengertian dari deskriptif. Algoritma bertipe deskriptif maksudnya adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa sehari-hari manusia. Misal bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Terus setiap katanya itu ditulis satu kalimat atau lebih. Tidak ada aturan untuk penulisan algoritma bertipe deskriptif. Semua kalimat ditulis dengan sistematis, jelas, terbatas, dan berurutan. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa memberikan contoh untuk algoritma deskriptif? Salah satu bisa memberikan contoh. Biasanya cewek-cewek kalau di dapur itu buat apa? Buat mie, buat teh itu algoritmanya seperti apa kira-kira? Ayo coba sebutin. Yang pertama harus apa yang disiapin? Ini mau buat apa? Teh. Ini apa teh? Teh. Ya. Oke, algoritma membuat
ditaruh airnya tuangkan di gelas, terus diaduk. Masuk B. Jadi algoritma itu harus jelas ya kata-katanya, terus harus urut, jangan sampai ada yang terbalik, nanti hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya penulisan algoritma menggunakan pseudocode. Pseudocode adalah notasi yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pseudocode merupakan kode atau tanda yang menyerupai pseudo. Pseudo sendiri itu artinya imitasi. Nah, merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Pseudo sering digunakan oleh seseorang untuk menuliskan algoritma dari suatu permasalahan. Nah, contoh dari pseudocode ada di depan, bisa dilihat. Tidak jelas Bu. Oke, saya bacakan ya kalau tidak jelas. Nah, yang pertama itu ada baris pertama ada program luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini harus ditulis dalam satu kalimat, jadi tidak boleh terpisah. Oleh karena itu ada tanda garis penghubung di bawahnya. Nah, selanjutnya ada deklarasi. Baris ketiga mendeklarasikan P-nya yaitu bernilai berapa? Itu kelihatan. Bernilai 3,14 atau 3,14. Nah, nilai tipe datanya sendiri itu integer. Ada yang sudah belajar tipe data? Belajar ya. Terus kemudian deklarasi luas. Luasnya bertipe integer. Kemudian deskripsinya yaitu read P sama dengan 3,14 koma jari-jari. Selanjutnya luas sama dengan, nah ini rumus untuk menghitung luas lingkaran yaitu P yang bernilai 3,14 dikali jari-jari. Kemudian ada write luas, ini untuk menulis atau mencetak. Kemudian end akhirnya yang berarti program dalam berakhir. Nah, untuk model penulisan yang terakhir yaitu algoritma menggunakan flowchart. Pengertian flowchart dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan diagram alir. Flowchart adalah bagan atau gambar yang memperlihatkan urutan prosedur dan hubungan antara proses disertai instruksinya. Bagan tersebut biasanya dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan hubungan antara diagram tersebut digambarkan dengan garis penghubung. Nah, jenisnya ada 5, yaitu sistem flowchart, dokumen flowchart, sinematik flowchart, program flowchart, dan proses flowchart. Nah, ini ada simbol flowchart. Untuk setiap simbol itu memiliki makna tersendiri. Yang pertama ada simbol oval, itu digunakan bernama terminal point symbol, yaitu simbol titik terminal yang digunakan sebagai permulaan start atau akhiran stop dari suatu proses. Jadi biasanya ini diletakkan di awal dan di akhir suatu diagram alir. Nah, untuk yang terakhir ada contoh dari flowchart. Yang pertama ada flowchart sederhana untuk menghitung luas lingkaran. Dari atas itu ada bentuk oval dengan mulai, kemudian dilanjutkan ke input P dengan bentuk jajar genjang, kemudian input R bentuk jajar genjang. Selanjutnya ada tampilkan luas lingkaran di R kuadrat. Terus ada tampilkan luas lingkaran dan proses selesai. Nah, ini sudah selesai untuk materi kita hari ini. Selanjutnya berkelompok satu baku ya, membuat sebuah flowchart. Nanti hasilnya ada yang presentasi di depan. Ayo, saya tunggu selama 5 menit. Sederhana saja, kalau usah. Itu contohnya bisa dilihat dan dipahami. Nanti saya tunjuk aja ya untuk mempresentasikan.
Nah, oke, selanjutnya sudah selesai tugasnya? Baik, untuk yang sudah selesai Ibu tunjuk untuk presentasi ya. Yang maju Imelda, kelompok Imelda, boleh perwakilan atau dua-duanya maju. Sama Alfa, kelompok Alfa, bareng. Itu dulu di papan tulis. Bisa dijaga biar teman-temannya tahu. Tidak sampai kan dia kasih tahu. Mau tak bimbing ya Mel? Arif kita pegang. Siapa? GWC. Jelaskan ke teman-temannya. Proses mau pergi ke sekolah. Pertama kita menggunakan oval untuk memulai sebuah program. Terus menuju menggunakan pindah. Lanjut ke mandi menggunakan menggunakan simbol persegi panjang. Terus harapan juga menggunakan simbol persegi panjang. Terus pergi ke sekolah menggunakan simbol tempat. Terus jalannya kemana itu? Ayo, saudara ya. Jika kan dengan kendaraan Saudara ayo. ya kalau kendaraan umum makanya bisa. Lanjut sampai kebagian kendaraan umum kembali ke kendaraan pribadi. Ini adanya kalau kaliannya kendaraan pribadi gimana masukkan ke dengan simbol ya. Nah untuk flowchart yang pertama mungkin temannya ada yang bingung atau udah jelas? Oke, silakan kembali. Terima kasih. Lanjutkan. Mulai menggunakan oval, Ini flowchart untuk apa dulu? menyalakan motor. Ya, ayo mulai. Mulai oval, masukkan kontak di panjang, starter motor di panjang, tag BBM, sudah ke tempat. Ketika sudah selesai, ketika belum kondisinya gimana? ketika belum ada, beli dulu dengan pulang ke tempat dengan simbol pulang ke tempat. Selesai kalau cek BBM sudah ada, selesai. Oke, terima kasih. Untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya. Ada yang mau menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini? Gimana? Ayo agak keras. Bapak udah tahu. Oke, jadi disimpulkan ya. Untuk pelajaran hari ini yaitu algoritma pemrograman, yaitu langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah dengan sistematis dan efisien.
Nah, untuk penulisannya itu ada 3 bentuk. Apa saja tadi? Deskriptif, terus terus yang terakhir. Oke, sebelum pelajaran berakhir kita berdoa sesuai ya kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas. Amin. Sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.